dan berbagai program yang digulirkan oleh Darul Quran, termasuk mitra Petren yang hari ini sudah mencapai 3 juta, maka ini semua menjadi gerbong dakwahnya Darul Quran. Saya pengen meyakinkan diri kami sendiri, diri saya sendiri dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita ngebahas tentang Darul Quran ya. Nah, kita kan udah bahas nih tentang Pak Jaman, terus Pak Yusuf Mansur, dan hal-hal yang terkait tentang bisnisnya ya. Nah, kita udah bahas lama, udah bahas banyak juga hal-hal yang berhubungan dengan bisnisnya. Nah, orang-orang yang berhubungan dengan Pak Jaman pun sebagian udah dibahas. Nah, kali ini kita ngebahas lingkaran yang ada di PA Darul Quran. Nah, saya disclaimer dulu ya, saya itu nggak ada masalah sama sekali dengan Darul Quran maupun dengan orang-orang ini gitu secara pribadi. Tapi sebagai informasi publik, bahwasanya yang namanya kelembagaan kan memang harusnya terbuka secara publik. Karena itu apalagi lembaga satu pendidikan ya. Nah, saya cuma heran di pidato ini, dan kebetulan saya punya datanya yang berhubungan dengan Darul Quran ya. Kan kita tahu selama ini, kita tahu bahwasanya yayasan itu kita kenalnya itu yayasan Darul Quran, Daku channel, Daku kayak gitu ya. Sementara banyak orang yang nggak tahu sebenarnya nama yayasannya bukan Darul Quran gitu. Oke, saya disclaimer ya teman-teman, sekali lagi saya nggak ada masalah dengan orang-orang ini, nggak ada masalah dengan Darul Quran, cuma saya mempertanyakan itu isi pidatonya dan cuma menjelaskan kepada penonton bahwasanya circle dari Darul Quran awalnya ya orang-orang ini, dan teman-teman bisa lihat bagaimana orang-orang ini berada di lingkungan ini dengan Pak Jaman itu. Ya, kita lihat dulu deh videonya teman-teman, check it out. Apa kemudian Darul Quran bisa memiliki dream 5 benua? Apa jalannya? Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Allah lah yang nanti akan menentukan bagaimana kemudian Allah akan mewujudkan jalan, mewujudkan dream Darul Quran yang akan hadir di 5 benua. Seperti puzzle yang Allah berikan kepada kita semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu pesantren muncul, satu persatu pesantren berdiri, satu persatu kemudian orang mewakafkan tanah, satu persatu kemudian orang bekerja sama dengan Darul Quran, mendirikan rumah-rumah tahfiz. Maka kalau kita bicara pesantren Darul Quran atau bicara Darul Quran, sesungguhnya bukan hanya 5.000 santri dan juga lebih dari 1.000 karyawan SDM Darul Quran. Akan tetapi santri yang ada di Darul Quran sesungguhnya lebih banyak daripada itu. Sekalian memberitahu kepada keluarga besar Darul Quran, mungkin saja ada yang belum tahu bahwa pesantren Darul Quran hari ini sudah ada di 38 tempat. Jumlah santri kurang lebih ada 5.000 santri. Santri Quran kalau hari ini sudah mencapai 47.000. Santri rumah tahfiz yang jumlahnya ada 1.000 rumah tahfiz. Kurang lebih ada 100.000 santri. Dan berbagai program yang digulirkan oleh Darul Quran, termasuk mitra Petren yang hari ini sudah mencapai 3 juta, maka ini semua menjadi gerbong dakwahnya Darul Quran. Saya pengen meyakinkan diri kami sendiri, diri saya sendiri dan kita semuanya. Siapapun yang kemudian ingin melepaskan diri dari Darul Quran, maka sesungguhnya bukan Darul Quran yang merugi, tapi sesungguhnya kalianlah yang rugi. Buat santri-santri yang hari ini hadir di pesantren Darul Quran, kemudian pengen keluar dari Darul Quran, sesungguhnya bukan pesantren Darul Quran yang rugi, tapi kalian sendiri yang akan rugi. Kenapa? Karena akan keluar dari jamaah, keluar dari barisan gerbong dakwahnya Darul Quran yang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan dan kebesaran yang luar biasa. Dan bukan berhenti. Dan inilah semangat yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur, bagaimana Darul Quran tidak pernah berada di zona nyaman. Kalau Darul Quran ingin berada di zona nyaman, maka kita khusus mengurusi pesantren-pesantren Darul Quran dan santri-santri kita saja sudah selesai urusan.
Tapi Darul Quran atas semangat beliau, kita terus didorong untuk tidak pernah ada di zona nyaman. Terus pesantren Darul Quran membangun, berkembang. Allah Karim. Keluarga besar Darul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan di Darul Quran, Ustaz Yusuf Mansur, Kiai Haji Yusuf Mansur sudah menyampaikan kepada kita semuanya. Sejarah boleh bergulir, cerita dan pelaku boleh berbeda, tetapi kesimpulan tetap sama. Siapa saja yang bersyukur akan dipelihara segala nikmat, dan bagi siapa yang lupa, kesulitan terpampang di depan mata. Oke, teman-teman, begitu ya. Ini tentang pidatonya ya. Di sana ada beberapa poin yang membuat saya heran ya. Saya kasih tahu dulu ya teman-teman, bahwasanya ini pidato tahun 2018 menurut channel pesantren Daku ya. Jadi ya kita ambil poin-poinnya aja lah ya teman-teman. Pertama tentang PayTrend. Udah 3 juta orang, 3 juta member menurut saya. Menurut saya kalau mitra ya mungkin user kayak itu ya. 3 juta user. Dan kalau sekarang kita cek jumlahnya, wah itu jauh dari itu ya, sekitar di angka 1. Cuma kalau misalkan 2018 itu di angka 3 juta terus ngedrop seperti itu, berarti perusahaan ini di angka kolaps ya. Ya memang ya kalian tahu sendirilah. Oke, itu pertama poinnya. Kalau misalkan pada saat itu 3 juta dan setahu saya 2018 nggak nyampe segitu juga, tapi ya nggak tahu lah catatannya bagaimana. Intinya bukan itu sebenarnya, bukan masalah 3 jutanya atau 1 jutanya. Cuma apa hubungannya Darul Quran ini dengan PayTrend gitu, PayTrend dalam tanda kutip aplikasi gitu. Kan PayTrend itu sendiri juga sebenarnya kalau misalkan dihubungkan dengan Daku itu kan nggak ada hubungannya. Yang satu PT BSI, yang satu yayasan ini ya gitu ya, hubungannya kan nggak ada. Cuma karena mungkin terkait dengan bisnis Pak Jaman, dan nanti bisa kita lihat lah untuk ulasan berikutnya. Oke teman-teman, kedua, kalau misalkan anda bukan anda ya, kalau misalkan santri keluar dari Darul Quran itu rugi, saya rasa urusan untung rugi itu bukan urusan manusia ya. Untung rugi itu urusan Allah, karena banyak sekali orang yang beranggapan bahwasanya kuliah di Harvard University gitu ya, di Oxford University, terus di UOB atau dimanapun gitu, banyak sekali orang-orang hebat yang ternyata mereka nggak pernah lulus juga gitu ya. Kayak misalkan Mark Zuckerberg, dia itu nggak lulus sama sekali, malah jauh sekali kalau menuju peringkat akhir ya. Jadi intinya rugi urusan Allah itu ya, urusan dia sendiri juga. Kadang-kadang kita mengambil pilihan lain bukan karena kita nggak melihat itu bahwasanya itu sekolah nggak bagus atau bagusnya, enggak, tapi karena seseorang punya saya punya kesempatan lain dan saya punya keinginan lain. Tentu saja itu menjadi alasan tersendiri ya. Ya itu sih mungkin karena ya nggak tahu lah intinya apa. Oke teman-teman, kali ini udah selesai dulu pembahasan di situ ya. Saya akan menjelaskan bahwasanya yayasan ini yang dulu kita kenal sebagai, ya semua orang berpikir ini yayasan PPA Darul Quran gitu. Ternyata begitu saya detail koreksi, saya cari datanya, ternyata profil yayasannya bukan. Nama yayasannya adalah Yayasan Baitus Sakah Daku Nusantara. Jadi bukan yayasan PPA Darul Quran. Kenapa di sini ya saya tahu bahwasanya pendiriannya ini lama. Di sini ada pendirian, akta pendirian itu 2012 bulan Juli. Jadi pendirian udah lama, dan makanya saya yakin yayasannya bukan PPA Darul Quran kayak gitu ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwasanya yayasannya bukan itu. Bahwasanya yayasannya ya yang saya sebutkan tadi, yaitu Yayasan Baitus Sakah Daku Nusantara. Jadi bukan yayasan Darul Quran. Padahal yayasan Darul Quran di Indonesia itu banyak sekali kalau dilihat ya.
Di sini data berdasarkan data yang saya ketahui di sini, ini data resmi ya. Ini ada Tuan Haji Yusuf Mansur, ada Muhammad Anwar Sani yang tadi berbicara ya, ada juga Ahmad Jamil, ada Tarmisi, ada Ahmad Kosasi. Semuanya pendiri. Untuk pengurusnya itu ada Yusuf Mansur sebagai ketua, Muhammad Anwar Sani sebagai ketua, Tarmisi sebagai sekretaris, Ahmad Jamil sebagai bendahara, Ahmad Kosasi sebagai ketua. Jadi orang-orang ini selalu ada di circle Yusuf Mansur. Biar teman-teman tahu ya, di sini namanya Yusuf Mansur ya, bukan Jam'an. Jadi pada saat itu udah pakai Yusuf Mansur, bukan Jam'an Nurhoti Mansur alias Yusuf Mansur, bukan. Tapi di sini pakai Jam'an. Pakai Yusuf Mansur ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Intinya kalian bisa simpulkan sendiri bahwasanya ya apapun yang saya sampaikan ini nggak ada kaitannya sekali dengan permasalahan saya. Saya cuma menunjukkan bahwasanya teman-teman kalau misalkan yang bertanya-tanya tentang ini PPA Darul Quran bagaimana konsepnya atau bagaimana apa ya, itu yang saya sampaikan karena ini berhubungan dengan nanti video yang akan saya sampaikan berikutnya ya teman-teman. Karena video yang akan saya sampaikan berikutnya itu agak lucu ya gitu. Jadi karena saya paham konsepnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.